Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan bagaimana cara memeriksa poros engkol sehingga pada akhirnya itu bisa menentukan poros engkol ini di undersize atau tidak. Kalau di undersize, berapa nilai undersize-nya? Jadi ketika Anda membongkar poros engkol dari mesin utuh, itu memang tujuannya mengetahui apa? Untuk menentukan undersize. Jadi kalau poros engkol undersize, kalau block cylinder oversize. Undersize-nya poros engkol. Nah, ini ada dua komponen, dua bagian dari poros engkol ini yang bisa dicari undersize-nya. Itu yang pertama adalah namanya main journal. Yang kedua crank pin. Main journal itu ditahan di blok mesin dengan metal duduk. Ini main journal 1, main journal 2, 3, 4, 5. Makanya ini ada 5 main journal. Ini poros engkolnya untuk Toyota 5K, Kijang Grand atau untuk Toyota. Kemudian untuk crank pin ini ada 4 sesuai dengan jumlah silinder. Ini crank pin pertama, crank pin 2, 3, 4. Jadi ini untuk connecting rod silinder 1, connecting rod silinder 2, 3, dan 4. Nanti saya demokan satu crank pin cara menentukan undersize-nya. Kalau kenyataannya itu diukur seluruhnya, dicari undersize yang paling jelek, paling besar nilainya. Juga nanti tiap-tiap main jurnalnya. Ketika Anda bisa menentukan undersize-nya dari crank pin, juga nanti bisa menentukan undersize-nya dari main jurnal karena caranya sama. Oke, alatnya kita menggunakan mikrometer luar, outside mikrometer. Sebelum dipakai ini perlu dikalibrasi. Ini ada batang kalibrator dipasang di antara anvil dan spindle. Kemudian ini di sampai mentok. Apakah nanti dia angkanya 0 atau tidak? Nah, ini ketika ini mentok maka pas nolnya segaris. Berarti ketika dikalibrasi seperti ini 0 segaris, ini boleh dipakai. Berarti mikrometer ini kondisinya baik. Oke. Kemudian kita pakai mengukur diameter crank pin 1 atau X1. Ini kita cari X1. Nanti ada X2, terus Y1, Y2. Apa itu X, apa itu Y? Satu crank pin diukur 4 kali. Misalnya kita posisikan seperti ini, posisi awal. Di sebelah yang sisi dekat dengan nomor 1 atau depan, ini katakanlah 1. Ini kesepakatan aja. Tapi yang di belakang itu kita kasih kode 2. X itu kalau posisinya mikrometer itu posisinya mendatar. Ini X. Nanti kalau saya posisinya ke tegak berarti itu Z. Ini hanya kesepakatan. Yang penting konsisten. Kalau Anda ke sana aja juga boleh. Posisinya X boleh. Yang penting semuanya nanti sama konsisten. Jadi ini saya anggap yang mendatar ini adalah posisi X. Kalau di posisi depan berarti X1. Kita ukur yang X1 berapa diameternya. Oke. Supaya ini tidak luka, ini butuh diantar, nggak boleh mentok langsung supaya nggak rusak. Diantar pakai jari pelan, dibuka, paling mepet ke depan atau ke kanan. Diputar sampai, nah ini bebas, berarti sudah lebih lebar. Ini diam, ini yang kita gerakkan. Sambil recet ini kita putar sampai klik minimal 3 kali. Jadi kita buat thumbnail ini kalau sudah mentok, itu pakai belum kurang lebar, harus benar-benar diameternya. Ini diputar, nah sampai klik, terus ini dikunci, baru diambil, kemudian dibaca. Nilainya adalah 41,88. Jadi yang segaris adalah strip yang ke-38. Ini strip 35, ini yang segaris dengan ini adalah strip 38. Kemudian dari skala utama ini adalah 41. Dan terlihat yang bawah yang 50, 0,50 sehingga ketika dijumlahkan semua hasilnya sekarang 41,80
41,88. Kita tulis X1 41,88 mili. Sekarang X2 posisinya tetap menghadap ke depan sana. Ini kita mundurkan sedikit. Kemudian di sisi yang dekat belakang crankpin yang sama. Kemudian kita putar sampai terasa, sambil diputar ke atas bawah. Kalau sudah terasa mentok, kita pakai rencetnya sampai klik minimal 3 kali. Dikunci, terus diputar, dilepas, dibaca lagi. Nah, dengan cara yang sama, sekarang nilainya adalah 41,78. 41,78. Oke, kita tulis 41,78 mili. Sekarang posisi Y1. Sana sisi 1. Kalau tadi begini, berarti sekarang nanti begini. Nah, kita kedorkan dulu. Buka. Kemudian Anda juga boleh begini, boleh sama, karena posisinya tetap tegak. Ya, gini. Ini posisinya tetap tegak. Mepet dengan depan. Sampai terasa seset, mepet, terlalu mepet. Ini nanti bukan diameter. Kemudian dikunci, kemudian diambil. Dengan cara yang sama, sekarang nilainya adalah 41,76. 41,76. Jadi strip ke 26. 71,76 mili. Terakhir untuk posisi Y2. Ya, Y2 berarti sisi yang dekat dengan belakang. Mundurkan dulu, kemudian didekatkan. Yang butuh hati-hati adalah ketika mengukur ini. Kunci, kemudian belum terlalu masuk. Oh, kurang. empat puluh satu koma tujuh satu. 71,71. 41,71 mili. Nah, sekarang kita sudah dapat 4 data. Ini berarti sudah bisa untuk menyimpulkan crankpin dengan diameter standarnya dari manual book 42,00 mili. Bagaimana cara menentukan? Pertama, kita mencari tiga kondisi. Yang satu adalah nilai ketirusan. Yang kedua adalah nilai keovalan. Dan yang ketiga adalah nilai ketirusan. Jadi dicari nilai ketirusannya berapa, nilai keovalan, dan nilai keausan. Tirus berarti kerucut antara posisi depan dan belakang tidak sama. Berarti antara X1 dengan X2 atau Y1 Y2 mana yang paling besar? Ini selisihnya berapa? 0,10. Selisihnya Y1 Y2 0,05. Jadi besar yang ini. Langsung kita ambil 0,10 mili. Dari mana? Selisih X1 dengan X2 atau selisih Y1 Y2, diambil mana yang besar, satu. Kemudian oval itu lonjong, berarti sama-sama di sisi depan atau di belakang antara X1 dengan Y1 atau X2 dengan Y2. Ini selisihnya berapa? Sore ini sudah besar ya, berarti 41. Selisihnya berapa? 0,12. X2 dengan Y2 selisihnya 0,07. Berarti tinggi yang ini 0,12 mili. Kemudian nilai keausan
diameter standar dikurangi diameter paling kecil. Berapa paling kecil? Berarti berapa ini selisihnya? 0,29 mili. Dari 3 angka ini kita cari yang tidak memenuhi standar. Kalau menggunakan limit 0,10 ini masuk, ini tidak, ini juga tidak masuk. Berarti ini pakai ini yang paling besar 0,29. Nilai keausannya 0,29. Terus kesimpulannya gimana? Undersize atau tidak? Undersize karena melewati limit. Berapa undersize-nya? Berapa? 0,25. Undersize itu kelipatan. 0,25, 0,50, 0,75, 1,0 atau 100. Berarti ini karena ditemukan angka keausan paling besar 0,29. Oh sorry, berarti ini undersize-nya 0, di atasnya ini 0, undersize itu hanya ada 25, 0,50, 0,75, 100, 0,50. Ini berarti undersize 0,50. Berarti nanti dibelikan metal jalan yang undersize-nya 0,50, terus ini digerendam sampai diameternya nanti sama sesuai dengan metal jalannya atau bantalannya. Jadi tujuannya membongkar porosengkol itu mengetahui undersize-nya berapa. Karena ketika masih mesinnya jalan ditengarai, suaranya kasar atau terjadi keausan komponen yang melebihi batas. Oke, kesimpulannya apa? Kesimpulan untuk porosengkol ini, untuk crankpin 1 itu perlu di undersize 0,50. Nanti kenyataannya itu diperiksa semuanya, diambil yang paling besar. Untuk crankpin ada 4, main jurnal ada 5 juga diperiksa sendiri. Nah, ini cara menghitung, cara menentukan crankpin dari porosengkol itu apakah perlu undersize atau tidak. Jadi satu crankpin dibutuhkan 4 data, X1, X2, Y1, Y2. Dari data 4 pengukuran ini dicari nilai tirus, nilai keovalan, nilai kausan. Nah, rumusnya bagaimana? Seperti yang di job set yang saya bagikan. Karena ada rumus untuk menentukan ketirusan, keovalan, keausan. Misalnya tirus itu berarti diameternya antara atas bawah tidak sama, tapi sama-sama posisinya 1 derajat. Kalau oval berarti antara di sini dengan di sini. Kayak telur, itu kalau oval, diameter di sini dengan di sini. Tapi kalau tirus di sini dengan di sini. Itu tirus atau begini. Oval begini atau antara sini dengan sini. Itu pemahamannya begitu. Aus karena dipakai makin kecil berarti diameter paling kecil. Dikurangi untuk mengurangi diameter standar. Kalau blok silinder karena makin dipakai makin besar, yang dipakai diameter paling besar, hasilnya ukur, dikurangi diameter standar. Bedanya itu. Kalau blok mesin silinder blok itu oversize, kalau porosengkol under. Itu mudah-mudahan membantu untuk Anda paham. Terima kasih.